komputer jurusan informatika. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang Unix dan Linux, sejarah Linux, versi Linux, dan struktur Linux. Baiklah, kita ke video selanjutnya untuk penjelasannya. Nah, Linux merupakan nama yang diberikan kepada sistem operasi komputer Unix. Linux merupakan salah satu contoh pengembangan perangkat lunak bebas dan sumber utamanya yang terbuka. Linux berasal dari nama sang produsen yang diperkenalkan pada tahun 1991 oleh Linus Torvalds. Dan pengertian Unix adalah salah satu sistem operasi yang memiliki model client server yang mendukung untuk digunakan dalam jaringan komputer karena keunggulannya yang dapat melakukan fungsi utamanya jaringan komputer lebih baik dari sistem operasi lain. Sistem operasi ini dikembangkan oleh satu bagian di A, T, dan T. Fungsi Unix antara lain untuk multitasking, untuk multi-user atau task sharing, untuk multi-programming, untuk multi-processing. Nah, sejarah Linux. Linux pada awalnya dibuat oleh seorang mahasiswa Finlandia yang bernama Linus Torvalds. Dulunya Linux merupakan proyek hobi yang diinspirasikan dari Unix, yaitu sistem Unix kecil yang dikembangkan oleh Andrew Tannenbaum. Linux versi 0,01 dikerjakan sekitar bulan Agustus 1991. Kemudian pada tanggal 5 Oktober 1991, Linux mengumumkan versi resmi Linux, yaitu versi 0,02 yang hanya dapat menjalankan shell dan atau GNU Browne Again Shell dan GCC atau GNU Compiler. Nah, macam-macam Linux adalah yang pertama Red Hat Linux. Red Hat Linux merupakan salah satu GNU atau Linux yang tergolong sudah tua, menawarkan kemudahan mode tampilan yang sepenuhnya gratis mulai saat instalasi dan pemakaian yang ramah. Yang kedua, Debian Linux, salah satu distro Linux dan websitenya saja atau ORG. Tampak kalau distro ini sebetulnya tidak mengedepankan sebagai suatu distro yang komersial. Yang ketiga adalah Mandrake Linux atau Mandriva, salah satu distribusi Linux lahir diinspirasi oleh Red Hat Linux dengan banyak pengembangan dan aplikasi prakonfigurasi yang memudahkan untuk para pemula baik dari proses awal instalasinya yang berbasis Xvideo sampai penggunaannya yang didukung oleh berbagai bahasa. Yang keempat, SUSE adalah distro Linux versi awal yang terus bertahan dan berkembang hingga sekarang. Yang kelima, Santos Linux. Santos Linux adalah sebuah distro Linux yang berdasarkan pada sistem KDE. Yang keenam, CentOS Linux. CentOS Linux pertama dirilis pada tahun 2004 dan merupakan OS dengan kepanjangan dari Community Enterprise Operasi System. CentOS Linux merupakan OS yang dibangun dengan Linux Framework yang didasarkan pada Red Hat Enterprise Linux atau RHEL. CentOS merupakan salah satu OS terbesar dan terpopuler di kalangan pengguna Linux. Dan yang ketujuh adalah Ubuntu Linux. Ubuntu merupakan proses OS yang dikembangkan dan disponsori oleh perusahaan Afrika yang bernama Canonical Ltd dan dirilis pada tahun 2004. Ubuntu bisa diartikan sebagai rasa kemanusiaan terhadap sesama manusia. Ubuntu adalah OS turunan dari Debian dan saat ini tengah merajai tren pengguna OS Linux di kalangan developer. Yang ke-8, Slackware Linux. Slackware merupakan OS versi terlama namun saat ini masih tetap digunakan dan dikelola. Slackware merupakan OS yang dibuat oleh Patrick Volkerding
yang dapat berjalan pada Ubuntu secara otomatis juga dapat dijalankan pada Linux Mint. Yang ke-10, Fedora Linux. Fedora atau Fedora Core atau versi sebelumnya. Fedora Linux adalah OS berbasis RPM dan GNU yang dikembangkan oleh Fedora Project dan disponsori oleh Red Hat. Yang ke-11, Caldera Linux. Caldera Linux merupakan proyek OS Linux yang dibuat oleh sistem Caldera atau dulu dan sekarang bernama SCO Group. Caldera merupakan Linux yang pertama menggunakan auto detach hardware seperti plug dan play pada Mac. Struktur sistem operasi Linux itu terdiri dari 3 komponen utama. Yang pertama, kernel, yakni suatu perangkat lunak yang menjadi bagian utama dari sebuah sistem operasi. Di sini kernel menyediakan semua fungsi untuk menjalankan proses. Juga menyediakan layanan sistem untuk memberikan pengaturan dan proteksi akses ke sumber daya perangkat keras termasuk memori virtual. Yang kedua, sistem library, yakni kumpulan sistem standar di mana aplikasi dapat berinteraksi dengan inti dari sebuah sistem operasi yakni kernel. Dan yang ketiga